Saya pikir keinginan untuk itu sih ada aja, tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Kita minta barangkali bagaimana kapan Ibu Mega ada waktu yang baik. Ya kan, mudah-mudahan suasana kebatinan sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas ada dong. Itu intinya. Kami welcome dengan siapapun. Jadi PDI Perjuangan dengan siapapun kami sangat welcome. Termasuk dengan Partai Nasdem. Oh, dengan Nasdem, dengan siapapun, dengan PKS kami welcome. Kalau Pak Surya Paloh kan berarti udah sama Ibu Mega kan juga hubungannya sudah lama juga nih Bu. Itu seperti apa ini Bu? Namanya Yakin? juga silaturahmi. Ya toh kadang skala karena masing-masing punya kegiatan yang padat sehingga belum bisa bertemu. Itulah moralitas politik yang selama ini kami kedepankan. Jadi kalau Prof ada silaturahmi ke beberapa partai lain, itu dalam rangka biar demokrasi kita tidak setback ke zaman kegelapan, di mana ada upaya-upaya orang-orang tertentu untuk mengembalikan pada sistem proporsional tertutup. Itulah kemudian Pak Surya terpanggil untuk bersilaturahmi ke beberapa partai. Pak Surya Paloh kan bilang ada kode-kodenya. Jadi yang kodenya kan harus kita tangkap dulu. Kode ini untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kode elektoral, untuk kode capres-cawapres. Kan Nasdem sudah punya capres. Dan ini capresnya berbeda dengan PDI Perjuangan, karena pidato Ibu Mega kan capres PDI Perjuangan dari kader. Capres yang berprestasi, bukan capres yang pintar berpoles diri, kan beda. Bagaimana perasaan Anies? Ya, kalau udah capek-capek keliling tahu-tahunya nggak jadi capres. Ya memang sih, move on itu sangat berat sekali ya. Apalagi Nasdem diketahui selama di 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi koalisi pemerintahan. Artinya, dia tidak pernah lah melakukan hubungan yang intens dengan Demokrat dan PKS. Apakah Balas kode Surya Paloh, PDIP sindir capres pintar berpoles diri. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan kode akan bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Membalas Paloh, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkit capres Nasdem yang berbeda dari PDIP. Hasto mengatakan jika kode itu mengenai capres-cawapres, maka PDI Perjuangan memiliki pandangan berbeda dengan Nasdem. Dia menyebut capres PDI Perjuangan harus berasal dari kader PDIP seperti yang disampaikan Megawati. Sebelumnya Ketua Nasdem Surya Paloh menjawab soal kemungkinan akan bertemu PDIP usai pertemuan dengan Golkar. Surya Paloh mengungkap keinginan tersebut dan tinggal mengatur jadwal. Surya Paloh mengatakan menunggu waktu dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia berharap suasana kebatinan antara Nasdem dan PDIP masih sama. Surya Paloh temui Airlangga. PPP buka peluang Nasdem gabung Koalisi Indonesia Bersatu. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arwani Tomafi mengatakan partainya menyambut baik jika Nasdem bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu. Selain PPP, KIB juga digawangi oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Adapun kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kantor DPP Partai Golkar Jawa Barat untuk bersua dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Arwani menyebut kunjungan Nasdem ke Golkar turut disambut baik oleh PPP. Dia menjelaskan KIB membuka ruang untuk bicara mengenai pemilihan umum 2024 maupun pemilihan presiden. Arwani menyebut partainya juga sangat terbuka jika Nasdem hendak bersilaturahmi maupun berdiskusi. Arwani mengaku kunjungan Nasdem ke Golkar tidak membuat partainya takut kehilangan Golkar. Ia malah bersyukur partai politik saling bertemu untuk berdiskusi membahas masa depan bangsa. Sebelumnya, Surya Paloh menyebut ada kemungkinan partainya bergabung dengan KIB. Pernyataan Paloh disampaikan usai bersua dengan Airlangga. Paloh menyebut saat ini negara kemungkinan masih terbuka, pun dengan kemungkinan KIB bergabung bersama koalisi yang tengah digodok Nasdem, yakni Koalisi Perubahan yang juga digawangi oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan kunjungan ke partai berlambang pohon beringin itu merupakan prioritas bagi Nasdem. Paloh menjelaskan ada perjalanan sejarah dan romantisme terhadap Partai Golkar. Pasalnya, sebelum ada Nasdem, Paloh merupakan kader Partai Golkar.
Adapun Airlangga mengatakan pertemuannya dengan Paloh merupakan silaturahmi antar partai pendukung Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Dia mengatakan keduanya membahas soal berbagai tantangan yang dilalui bangsa selama masa pandemi COVID-19. Kendati demikian, dia menyebut saat ini Indonesia sedang memasuki badai ketidakpastian. Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik. Airlangga menyebut Golkar dan Nasdem selaku partai pendukung Jokowi mesti tetap solid. Risuf jalan bila Nasdem dan Anies ganggu rencana Jokowi untuk 2024. Isu perombakan atau reshuffle kabinet dinilai sudah tamat. Faktanya, Rabu 1 Februari 2023, Presiden Jokowi melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tidak melantik seseorang atau tokoh yang ada di Istana Negara sebagai menteri baru atau merotasi para pembantunya. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul meyakini Jokowi tidak akan merombak kabinet dalam waktu dekat. Apalagi Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah bertemu. Menurut Adib, isu reshuffle berhembus dari sejumlah parpol seiring dideklarasikannya Anies Baswedan maju sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 oleh Nasdem. Namun ternyata Jokowi bergeming. Ini mengartikan Jokowi tidak ingin melakukan reshuffle berdasarkan pertimbangan politis semata. Kendati ada menteri yang berasal dari parpol pendukung Anies. Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini meyakini Jokowi akan mengganti menteri yang tidak sejalan dengan visi misinya. Sebagai ganti, Jokowi akan harus memasukkan orang yang profesional. Diketahui sudah ada 3 partai yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali Nasdem, 2 parpol lain dikelompokkan sebagai parpol oposisi pemerintah. Di periode kedua, Jokowi sudah 3 kali melakukan reshuffle. Pada Rabu 23 Desember 2020, Jokowi mengganti 3 menteri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diganti Budi Gunadi Sadikin, Tri Risma Harini menggantikan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial, dan Yakut Khalil Kaumas menjadi Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Rabu 28 April 2021, Jokowi kembali mengganti 2 menteri. Jokowi menunjuk Nadiem Makarim yang sebelumnya menjadi Mendikbud menjadi Mendikbudristek dan mengangkat Laksana Tri Handoko diangkat sebagai Kepala BRIN dan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pada Rabu 15 Juni 2022, Jokowi mengumumkan perubahan susunan kementeriannya. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Haji Jahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, menggantikan Sofyan Jalil. Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, menggantikan Surya Chandra. John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.